Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari yang pertama. Saya Reza Pramadika Sukandar, NIM saya 415200100148. Saya Sinta Rosma dengan NIM 41520010181. Dan saya Zaki Prasetyo Bayu Aji dengan NIM 41520010134. Ya, jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aplikasi penyewaan OS yang kami beri nama Sikos. Oke, bisa di zoom lagi gak? Oke, oke, Ibu masih kurang gede ya. Oke. Eh, Aziz bisa di zoom lagi. udah. Oke. Oke. Jadi di use case diagram ini kita punya dua aktor. Yang pertama itu ada admin sama user. Nah, di admin ini ada banyak hal atau fitur yang bisa dilakukan oleh admin. Yang pertama tuh bisa lihat cost, bisa melakukan login, sewa, status sewa, dan juga edit cost. Nah, untuk di usernya ini, dia bisa untuk melihat cost, login, sewa, daftar, dan juga melakukan pembatalan sewa. Selanjutnya ini ada activity diagram ya. Ya, Oke, jadi pertama di user ini dia bisa menambah data atau melakukan ini inputan data penyewa. Selanjutnya di user ini juga bisa mengisi nama dan tanggal masuk. Selanjutnya sistem ini menampilkan menyimpan data penyewa. Selanjutnya kembali lagi ke user untuk melakukan penyewaan, lalu memilih kamar, dan selanjutnya sistem menampilkan menyimpan data pemesanan. Selanjutnya di petugas ini dapat melihat hasil pemesanan. Ke atas lagi. Selanjutnya di sini ada activity diagram. Di petugas ini eh, bisa untuk memiliki data penyewaan kamar, juga memiliki data kamar, dan ada juga memiliki data laporan di petugas ini. Nah, di data kamar ini base sistemnya bisa menampilkan data kamar putra dan putri. Terus untuk di data laporan ini sistem tuh bisa nampilin data laporan, yaitu ada kamar dan penyewaan. Selanjutnya di admin ini bisa membuat stok dan menentukan harga penyewaan kamar kos. oke. Selanjutnya bakal saya yang lanjutin ini sebenarnya relasi di database-nya. Maksudnya kayak bisa dilihat di sini ada user sama petugas. Nah, user sama sama petugas ini dia sama-sama berelasi. Dia di table user itu membawa foreign key dari table petugas. Kemudian ada table penyewaan, ada about, ada kamar. Nah, di sini kategori kamar dan penyewaan kamar itu saling berelasi. Yang masing-masing itu bentar, oke. Oh ya, dia membawa ID. Kategori ID ini dibawa ke kamar itu jadi foreign key. Nah, habis itu mereka berdua ini ketemu di sini. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasinya. Aplikasinya ini. Oke. Ini aplikasi yang udah kita bertiga buat. Oke. Pertama mungkin user dulu. Hmm, User. Oke. Nah, pada menu user ini user hanya bentar. Oke. Pada menu user ini user hanya bisa melakukan penyewaan. Nah, penyewaannya itu gimana caranya? Sebentar, saya geser dulu. Nah, cara penyewaannya itu misalkan oke, kita taruh di sini insert. Misalkan nama penyewa Ferdi Sambo.
Sambo gitu. Tanggalnya berapa? Tanggal 20 misalkan hari ini. Oke, terus save. Nah, di sini akan ada nama data penyewa yang belum punya kamar nih. Nah, setelah setelah udah tampil balik lagi ke tampilan ini, penyewaan ini bisa dilakukan. Nah, insert kamar. Setelah tadi kita tadi pencet sewa di sini, kita klik insert kamar. Setelah insert kamar, kita pilih kamar mana yang mau kita tempatin. Verdi Sambo otomatis laki-laki. Nah, laki-laki itu kita coba di Rinjani. Oke, di Rinjani kita save. Oke, di Rinjani data penyewaan. Oke, di sini udah terlihat Verdi Sambo pada tanggal 20 bulan 12 2022 itu mesan kamar Rinjani. Oke, ini untuk user. Nah, kalau nanya about us tuh isinya apa sih? Nah, about us ini kita nyerita kita ngasih tahu si kos ini tuh aplikasi apa gitu. Itu aja sebenarnya buat memanis aja. Terus di logout kita lanjut ke petugas. Nah, petugas. Nah, di petugas ini ada tiga menu. Yang pertama itu ada data penyewaan. Nah, data penyewaan yang tadi nih sama kayak di user. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke kamar. Ini menu untuk petugas ya. Nah, di sini ada chart-chartnya nih. Nah, ini tuh harganya nih. Ini bisa dilihat. Kayak misalkan di Sumbing itu kamar Sumbing itu 2 juta. Ada kamar teratai, teratai itu 1.500.000, cendana 1.200.000, Krakatau 1.200.000, Lavender 1.200.000, Mahameru 1.100.000 dan lainnya. Oke, masuk ke kategori. Nah, ini kategori kamar putra putri itu imbang. Ada oke, setelah itu ada penyewaannya. Nah, ini list data kamar yang sudah disewa. Nah, ini Krakatau masih 5, Lavender masih 5, Mahameru 5, Melati 5, Rinjani 4, Sumbing 5, nah, gitu. Oke, habis itu masuk ke admin. Admin itu apa aja sih menu yang ada di admin? Itu ada, oke, admin tuh yang tadi dibilang di pertama sama Sinta, itu di sini dia cukup yang dibacain di activity diagramnya itu si admin itu cukup bisa bikin kategori baru dan bisa menentukan eh, mau menambah kamar dan harga mana yang mau diedit. Oke, misalkan eh, untuk Krakatau kita update dari 1.200.000 kita naikin jadi 1.700.000. Save. Oke, dia naik jadi 1.700.000. Oke, nah untuk ekspor itu Excel bisa. Oke, sebentar. Oke, oh klik 2 kali. Ini kamar ekspor. Yes. Ini tampilan data yang akan didapatkan jika ekspor dalam bentuk Excel. Oke, kedua ada PDF, ekspor PDF-nya. Oke, itu. Nah, ini tampilannya kalau misalkan diekspor dalam bentuk PDF. Jadi itu penjelasan tampilannya, bagaimana cara aplikasi ini bekerja. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaki untuk masalah codingannya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Rajib tentang tampilan webnya tadi. Eh, yang pertama kita bisa masuk ke menu About Us dulu yang berada di view. Oke, about. Di menu view ini About Us ini cuma untuk menampilkan yang tadi ya, yang penjelasan tentang si kos ini website untuk apa dan cabang-cabangnya tadi. Ya isinya kurang lebih seperti ini. Terus kemudian dia juga ada controllernya. Oke.
di about. Nah, di about ini controllernya cukup begini aja karena cuma buat nampilin data dari view yang tadi. eh Kemudian selanjutnya ke menu insert kamar. Berarti kita masuk ke controller kamar. Nah, di controller kamar ini ada list, ada insert save, update save, dan delete. Yang pertama kita ke list dulu. Di list ini kita mengambil data kamar.id, kamar.nama, kamar.harga, kategori.nama itu dialiasin sebagai kategori nama untuk dipanggil. Kemudian ada stok. Setelah itu kita join table ke table kategori yang diambil kamar.kategori ID, kategori underscore ID sama dengan kategori.id. Terus di order by-nya kategori.nama, nama. Terus kita find all. Kemudian di line 22 itu ada for each untuk menambahkan jumlah rupiah dan angka nolnya agar terlihat seperti mata uang kita. Kemudian di bagian list kita coba buka kamar list di view. Nah, di kamar list ini kurang lebih seperti ini. Di tabelnya ada kategori, nama, harga, stok, dan action. Nah, khusus di action ini kita tambahkan button untuk itu ya, untuk update. Terus di line 24 sampai 29 itu untuk memfokus dari kategori underscore nama, nama, harga, dan stok. Kemudian di line 38 dan 39 itu digunakan untuk tombol export Excel dan PDF. Itu bisa dilihat dari controller kamar export. Nah, di kamar export ini dari yang fungsi export XLS-nya itu ada kamar.id, kamar.nama, kategori.nama, alias kategori underscore nama, terus di join ke kategori sama seperti yang ada di controller kamar tadi. Eh, Bedanya ini dibuat untuk ekspor ke XLS atau file Excel. Kemudian di bawahnya juga ada function masih di itu tadi zip. Di line 57 itu untuk function ekspor PDF-nya. Ya sama join table juga, terus langsung ke file name, kemudian menampilkan output kita di sini PDF menggunakan DOM PDF. Bisa balik lagi ke controller kamar. Di controller kamar ini kemudian selanjutnya ada insert. Di insert ini kita ngambil data kategori karena untuk mengambil kategori putra dan putrinya. Kemudian di insert save-nya ada kategori ID yang tadi, terus nama untuk memasukkan nama kos barunya, kemudian stok dan harganya. Ini bisa diinput juga tadi lewat web maupun database-nya langsung. Kemudian kita buka view kamar insert. Nah, di kamar insert ini isinya ada begini. Jadi yang pertama kita insert apa namanya drop down dari kategori itu ada putra dan putri. Codingannya ada di line 11 sampai 14. Di situ kita memfor each kategorinya dari ID dan nama. Kategori satu itu kalau nggak salah putra dan yang kedua itu putri. Kemudian kita input nama, harga, dan stok. Kemudian ada tombol submit. Kemudian selanjutnya kita kembali lagi ke controller kamar. Nah, di kamar ada update. Update itu digunakan untuk mengupdate data kamar yang sudah ada tadi ya. Yang diambil juga sama, cuma yang diupdate ini kita butuh ID kamarnya.
yang diupdate. Kemudian buka kamar update di view. Di sini sama ya, ada drop down, ada nama, ada harga, dan stok. Drop down-nya agak berbeda karena drop down di sini kita memerlukan ID juga dari ID kategorinya dan namanya. Kemudian kita beralih ke penyewaan, controller penyewaan. Nah, di penyewaan ini ada list, ada insert, ada update, dan ada save juga. Yang pertama dari function list. Di sini kita ngambilnya dari petugas ID untuk sessionnya. Jadi untuk admin dan staff, admin apa dari staff dan user yang bisa mengakses menu ini. Kemudian select data from table penyewaan, ada ID, nama, tanggal masuk, itunya petugas ID, di order by tanggal masuk, terus kemudian find all untuk menampilkan semua. Kemudian ada for each untuk menampilkan kamar yang ada di tabel tadi. Terus kemudian ke view-nya penyewaan list. Nah, di penyewaan list ini sama kayak yang di kamar tadi ya, ada nomor, ada nama, ada tanggal sewa, kamar, dan action. Kemudian di for each ada nama, tanggal masuk, kemudian for each lagi untuk nama kamarnya. Hmm, Kemudian balik lagi ke controller. Di controller ini kemudian ada insert, di mana kita bisa mengupdate, menambahkan data penyewaan dari user yang ingin menyewa kamar. Dan kemudian di insert save-nya kita membawa nama, tanggal masuk, dan petugas ID. Kita bisa lihat dari penyewaan insert di view. Di sini penyewaan insertnya cukup segini saja karena yang dibutuhkan nama penyewa dan tanggal masuknya saja. Kemudian selanjutnya ada update. Update gak bikin ding. Kemudian lanjut ke itu aja, ke chart. Dari chart pie. Nah, di chart pie ini kita untuk menampilkan data dari jumlah semua kamar yang sudah disediakan. Itu munculnya nanti bisa dilihat di menu petugas tadi seperti yang Rajib tunjukkan. Kemudian di chart line itu juga sama. Dan isinya seperti ini kurang lebih. Kemudian di chart kategori. Nah, di chart kategori ini kita mengambilnya dari datanya yaitu jumlah kategorinya ada berapa, kemudian yang ditampilkan namanya. Kita memakai dua kategori saja, makanya tadi ada putra dan putri doang. Selanjutnya kita akan lagi ya. Mungkin penjelasannya untuk aplikasi ini kurang lebihnya mungkin segitu aja dari kelompok kita. Pasti ada kekurangannya. Kita mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangannya. Tapi kita di sini berupaya bertiga untuk memenuhi nilai pada mata kuliah pemrograman web 2. Kita bertiga undur diri. Saya Rezi Pramedika, ada Zaki Prasetyo dan Sinta Rosma. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.